Gunung Toblerone, guys. Kita di sini mau jalan-jalan ya. Iya, kita mau explore. Tapi kamu jangan lupa sebelum jalan-jalan kamu harus pakai blushnya Scarlett dulu. Iya benar. Biar tangan kamu tuh Tetap moist. Ini juga mau pakai nggak nih? Nah ini ya Allah. Udah siap dia. Udah siap. Wangi enak banget. Tuh, Abi juga pakai dong. Iya dong. Ini tuh yang wangi Jolie. Jolie. Jadi Scarlett Jolie Fragrance Brightening Body Lotion. Ini wajib banget guys kalian bawa. Sebenarnya kalau untuk udara dingin gini mungkin yang body serum itu juga bagus banget tuh. Mungkin nanti bisa di-combine malamnya pakai yang itu. Karena Kasih ini mau sampai pakai. minus. Kasih mau pakai. Belum waktunya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru banyak banget yang request. Kita ngobrol berdua. Jadi ini kita ngobrol. By the way di sini masih jam 9 pagi, masih sepi. Kamu seneng nggak jalan berdua sama Pipi? Untuk orang yang nggak suka traveling. Sebenarnya kan poin yang harus ditekankan adalah memang couple time itu memang harus ada. Jadi kan guru kita sampaikan bahwa selain ada family time, waktu bersama keluarga, ada waktu buat sendiri juga, ada juga waktu bareng pasangan, yaitu couple time. Nah, di sini ketika di couple time ini memang ada hal-hal yang kita bicarakan, visi ke depan seperti apa, bagaimana kita mencapai visi tersebut, tujuan tersebut gitu. Jadi bukan hanya jalan-jalan saja, tapi memang butuh waktu berdua. Yang artinya dimana kita ngobrol, gak ada gangguan-gangguan. Bukan gangguan sih, tapi lebih ke fokus kita, bisa fokus. Jadi sebenarnya jalan-jalan ini selain memang jujur aku nemenin Siren. Kalian apa sih? Iya, karena memang kan. It's not that you are not happy loh ya. Bukan, maksudnya nemenin itu bukan berarti nggak happy ya. Artinya kalau misal traveling aku nggak bisa pungkiri ini hobinya Siren gitu. Nah, tapi di satu sisi aku nganggap ketika aku menemani istri ya, kita membuat istri bahagia kan itu insya Allah dapat pahala juga dari Allah gitu ya. Aku menganggap seperti itu. Tapi ketika jalan-jalan ya aku senang-senang juga gitu loh. Walaupun aku tidak hobi untuk traveling gitu loh. Dan selain itu ada pembahasan yang kami bahas lah, bagaimana mencapai visi ke depan, misi-misinya apa aja yang harus kita bikin gitu loh. Couple time ini memang penting dan nggak harus ke luar negeri ya. Nggak harus ke luar negeri. Ini kita udah planning kayak Iya. yang tahun depan couple time kita Indonesia juga. Iya, nggak harus ke luar negeri, bisa jadi di Indonesia saja, bahkan di Jakarta saja pun bisa jadi. Bisa kan? Ya, kapanpun bisa saja. Yang penting ada waktu couple time, insya Allah ya. Oke, kita nyebrang dulu. Kita lihat situasi aman terkendali baru nyebrang ya. By the way ini kotanya lucu deh. Kotanya daerahnya coba aku switch ke Sini. Ke sana aja. Bisa. Gemes ya. Bangunan-bangunannya gemes. Pertanyaan kedua. Menurut kamu pas traveling kapan yang paling berkesan? Semua traveling sih berkesan, maksudnya aku memang lebih kemanapun travelingnya, yang penting bareng siapa kita traveling gitu ya. Ya alhamdulillah aku hampir setiap traveling sih bareng Shiren. Pernah kau ke Korea nggak sama aku? Oh iya betul. Ya di Indonesia juga banyak, tapi kan lebih ke karena kerja ya. Iya. Kalau di Indonesia, kalau di Korea juga waktu itu kerja. Nah, kalau aku sih berkesan banget memang waktu kita pertama kali nikah ya sayang. Pertama kali nikah emang berpadu. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Waktu awal kita nikah, habis itu kita ke Norway ya. Itu seru banget sih menurut aku. Kenapa seru banget? Karena baru nikah, habis itu kita keluar negeri tanpa tour travel gitu ya. Aku banget. Terus kita bikin itinerary sendiri. Kita sempat beberapa kali nyasar. Waktu naik kereta, ingat gak waktu kita mau ke bandara? Oh iya. Kita kereta kita mau pergi kemana gitu kan? Tapi ke bandara juga. Kita kan mau ke Tromsø kalau nggak salah. Oh iya. Nyasar. Tiba-tiba udah kandang sapi semua. Yang bikin seru itu karena tiba-tiba ke sini tanpa arahan. Nyasar deh ya. Ini nyasar ya? Ini aja nyasar ya kita.
di Norway itu cukup berkesan, bukan cukup, sangat-sangat berkesan. Karena kita honeymoon. Besok kita naik kapal, Sharon kasih tahu bahwa kita baru nikah gitu ya. Habis itu Dikasih hadiah, tapi orang Norway baik-baik banget. ya Norway baik-baik. Polite banget orang-orang sana. Orangnya tuh. sopan-sopan banget, baik-baik banget, ramah. Dia tuh sama turis bener-bener baik banget. Yang kita nyasar, kita nggak tahu Betul. kemana. Kita- Mereka tuh sampai pas udah jalan balik lagi ke kita, make sure kalau Bukan balik, tapi lebih memastikan bahwa kita jalannya benar gitu loh. oh, that way or this way. This way? Oh, jadi mana? Kita ke laut sana ya. Ya. Waktu di Norway itu ya orangnya sopan-sopan, baik-baik. Contoh kayak misalnya waktu itu kita pernah nyari bis, terus kita tanya sama orang yang di jalan. Habis kita tanya, kita jalan udah lumayan jauh tuh. Habis itu dia memastikan kita bener apa nggak naik bisnya gitu loh. Yeah. Sampai waktu dari jauh kejauhan bilang that way gitu. Maksudnya artinya jangan Yeah. sampai salah lah kitanya gitu. Itu satu. Terus kedua waktu kita di Norway juga di Tromsø nih, kita lagi foto berdua nih. Ingat nggak ada yang di belakang kita laut gitu ya? Terus waktu lagi Yeah. foto berdua selfie gitu, tiba-tiba ada orang yang lagi dari mobil tiba-tiba berhenti, dia turun, terus Mau motoin kita. dia bilang sini biar gua fotoin aja gitu. Ya. Dia tapi yang paling berkesan dia bukan jalan loh, dia lagi naik ke mobil terus dia turun hanya untuk fotoin kita, bantuin kita foto. Itu masya Allah banget sih. Iya. Berkesan banget sih Norway ya, Dan orang-orangnya. dan kita ada perbedaan. Aku tuh hobi banget traveling karena apa? Karena mama sama papa aku dari kecil tuh bawa kita kemana-mana. Dan mama sama papa itu hampir nggak pernah ngajak kita naik travel di. Oke. Jadi selalu keluar negeri itu papa sama mama yang arrange. Iya. Jadi kita udah terbiasa nggak setiap hari ada schedule. Ya itu pilihan. Cuma kalau aku orangnya nggak suka diatur-atur, pergi kemana-kemana. Jadinya lebih suka kayak ya udah besok gue mau kesini aja, besok mau istirahat, besok kesini. Nah aku tuh sama Kias tipe ya karena orang tua kita ya sama lah ya. Penting banget trik-trik. Oke. Waktu kayak kemarin kita ke Lauterbrunnen, itu ingat gak? Kita tuh kan random. Abis dari Lauterbrunnen kemana ya? Oh kita naik cable car aja deh ke kampung yang di atas nih. Yang sampai sekarang aku lupa nama kampungnya. Naik gunungnya susah banget. Ini naik mobilnya yang kamu Oh nyetir. iya. Tapi ternyata bagus banget kan. Iya. Di atas tuh bagus banget. Jadi gitu. Terus habis itu kita iseng kaki kemana lagi ya? Pengen yuk naik kereta yuk ke Wengen gitu. Jadi kayak cuman modal googling, lihat di Wengen ya? YouTube. Oh ini. Aku kangen kamu sayang. Iya gitu. Jadi kayak aku lebih suka random. Waktu kita honeymoon, aku agak memaksakan sih. Karena kalau Wisnu itu kan nggak kuat dingin banget. Aku itu pengen banget lihat aurora. Aku kan suka banget nonton film Disney kan. Nah di film Disney itu suka ada auroranya Bi. Jadi aku pengen banget ngeliat aurora. Ternyata untuk dapetin aurora itu mesti minus biasanya, dingin banget. Terus kita waktu itu ke perbatasan Finland, minusnya 20. Kak Wisnu udah mau aurora, mau siapapun yang ada di langit, auroranya mau bentuknya gimana dia tetap di mobil, dia nggak keluar. Dingin banget, Karena aku udah nggak kedinginan. nikmatin. Minus 20, aku sampai bilang sama Sharon apa yang kamu cari? Pas aku ngeliat Gini keluar sampai kayak gini, yang ya Allah. auroranya warna ungu dan hijau yang cantik banget, tetap kami sendiri. Aku di mobil aja. Udah nggak nikmatin sih aku. Ya, it's freezing. Makanya kayak gini sekarang kita di Swiss aja mungkin minus 4 ya? Minus Nggak. Juli masih plus. Oh plus. Berapa ini? Cuman dia itu di pinggir laut jadinya tuh angin sayang. Nggak, berapa nih? Ada 6 derajat kali ya? 4. Ya segini udah termasuk dingin untuk aku. Jadi aku nggak, kalau lebih dingin daripada ini kayaknya aku nggak sanggup. Kemarin iya waktu kita di Jungpro minus 6. Aku udah nggak sanggup, ini udah cukup. Ya. Kan kita udah 9 tahun ini. Aduh salah fokus, lucu deh otaknya. Cewek. Udah 9 tahun nikah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Gimana? Apa gimana? Gimana maksudnya kayak apa yang bisa kamu ucapin untuk bukan ucapin, maksudnya kata-kata yang kamu bisa ungkapin perasaan kamu udah. Ya 9 pertama tahunan. pasti berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya. Karena Allah menjaga hubungan kita, merawat hubungan kita, itu yang pertama. Selanjutnya
9 tahun ini kalau menurut aku juga masih muda banget lah ya, 9 tahun. Kalau mau lihat contoh banyak, yang pertama pasti kita contohnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kalau kita melihat yang paling dekat ya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sudah lama nikahnya, seperti orang tua kita gitu kan, teman-teman kita yang mungkin udah 15 tahun, udah 20 tahun, ya abang kita, om kita, mama papa, kakek nenek, itu kan udah berpuluh-puluh tahun. Artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman yang mereka sudah lalui gitu loh. Bahkan mohon maaf sayang ya, kayak misalnya kamu tadi kan sebutin papa mama aku, papa mama kamu juga sayang. Artinya setelah divorce juga ada hal yang bisa kita pelajari banyak. Dari papa sama mama kamu. Artinya bagaimana tetap papa sama mama kamu tuh bisa rukun, gitu kan? Bener. Tetap papa itu bukan hal yang gampang loh, bukan hal yang gampang mereka seperti bisa kayak itu. Kakak adik itu yang Masya Allah. Ketika kita makan bareng, kumpul keluarga, papa kamu sama istrinya, mama kamu sama suaminya, itu kita bisa kumpul, bisa ketawa bareng, bisa ngobrol dengan sangat santai. Itu butuh hati yang lapang loh. Hati yang lapang dan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah, dan artinya ada pembelajaran yang bisa kita petik dari situ gitu loh sayang. Jangan bilang papa mama aku aja, papa mama kamu juga bisa banyak hal yang bisa kita petik. Kakek nenek aku. Iya, kakek nenek kamu, kakek nenek aku gitu. Masya Allah. Jadi kakek nenek kamu maksudnya alhamdulillah masih hidup sekarang kan? Berapa tahun? Nikahnya 60 tahun ya? Tuh kan. Iya, mereka 60 tahun. Hah? Lama banget ya. Iya, makanya kita perlu tanya loh sama kakek nenek kamu gimana. Nah, kita 9 tahun, alhamdulillah Allah jaga gitu ya. Terus kita masih banyak belajar lagi. Terus ya pastinya aku berterima kasih kepada istriku yang tercinta nih, Masya Allah. Banyak dia bersabar sama aku gitu ya. Juga. Dan perjuangannya Shiren di usia muda 21 tahun, sudah hamil, terus merawat anak-anak, itu bukan hal yang biasa kalau untuk aku. Apalagi Shiren waktu itu kan masih aktif di dunia sinetron, terus akhirnya punya prioritas lah, artinya kan pastinya prioritas untuk keluarga gitu ya, akhirnya merawat anak kayak gitu ya. Alhamdulillah itu suatu hal yang terindah untuk aku. Bagaimana kalau aku ngelihat ketika Shiren didik anak-anak tuh, itu hal yang indah banget untuk aku. Ketika Shiren lagi di rumah sama anak-anak, didik anak, ngajarin anak gitu ya, itu hal yang indah buat aku. Ketika Shiren belajar hal apapun yang bermanfaat, itu hal yang indah buat aku. Jadi aku terima kasih sama kamu sayang ya, atas semuanya dan atas kesabaran kamu. Kamu yang sabar yang ngadepin aku lah. Ya sama-sama sabar lah. Ya kita pasti punya kesalahan. Bahasanya ya mungkin kalau di depan kamera, di depan sosmed kelihatannya indah-indah saja. Tapi dibilang kerikil-kerikilnya ada juga. Tapi alhamdulillah Allah tolong kami. Sekali lagi Allah tolong kami menjaga hubungan kami. Ya. Nyebrang dulu ya. Nyebrang dulu. Gak ada. Nggak ada. Oh itu udah hijau yuk. Itu hijau. Nah hijau yuk. Lari. Momen apa yang paling gak bisa kamu lupain selama 9 tahun bernikah? Semua momen 9 tahun ini Masya Allah ya, sama Shiren tuh indah, Masya Allah. Tapi memang kalau ditanya momen yang gak bisa dilupakan adalah ketika nungguin persalinannya. Ketika Adam, Hawa, dan Desya mau lahir di muka bumi ini, ya, ini Masya Allah, itu indah banget. Menegangkan, deg-degan, tapi ketika kita lihat anak kita, aduh ya Allah itu indah banget. Masya Allah. Kalau ditanya sih itu, aku Sama sih. Kamu juga ya? Bohong kalau aku bilang melahirkan gak sakit. Sakit banget, Masya Allah. Tapi gak ada momen yang bisa ngegantiin perasaan setelah sakit. Tapi ngerasain anak itu keluar dan ngelihat kita gitu. Aku ngeliat anaknya langsung, itu kayak momen yang selalu aku kangenin gitu. Walaupun setiap habis ngeden melahirkan, aku harus kayak ya udah dulu ya, aku nggak mau lagi. Tapi berapa saat kemudian kok kangen ya gitu ya, perempuan
sesakit apapun hamil dan melahirkan gak bisa gantiin itu tuh. Menurut aku sakitnya itu sedikit dibanding bahagianya gitu. Bahagianya lebih banyak punya anak dibanding capeknya. Ya punya anak bisa dipungkiri capek, tanggung jawab yang besar, tapi bahagianya lebih banyak sebenarnya sama mereka gitu. Kayak contoh kayak ketika kita pergi, pasti yang salah satu yang bikin pengen cepet-cepet pulang itu kan anak kan, kangen tumbuh kembangnya mereka, itu seneng gitu loh. Itu kebahagiaan yang Allah titipkan ke momen-momen kita gitu. pertumbuhan anak-anak ya. Iya, itu kembang tuh anak-anak juga indah banget sih. Iya, Insya itu Allah. tuh Jadi Masya mudah-mudahan kita jangan sampai ngelewatin setiap tumbuh kembangnya anak-anak ya, Insya Allah ya. Iya, iya. Ya pokoknya banyak banget yang nanya tipsnya segala macam. Kita sih nggak bisa ngasih tips gimana-gimana karena kita juga berjuang ya untuk keluarga kita ya Bi ya. Maksudnya Semua setiap juga. orang itu pasti punya masalah masing-masing. Pokoknya jangan jadi patokan orang itu bahagia atau enggaknya itu dari sosial media. Karena setiap orang itu punya privasi masing-masing yang mungkin gak di-share gitu loh. Misalnya contoh nih, aku punya masalah sendiri, tapi kan gak aku posting, jadi orang gak tahu gitu loh. Maksudnya kayak aku tuh pernah waktu itu kayak kenapa ya hidup si ini gini. Terus berapa lama kemudian ternyata dia kena masalah, kayak itu tuh menyadarkan aku gitu. Jangan masuk ke ranahnya Allah, kita ngatur kehidupan kayak pengen jadi sini. Padahal kan kita udah punya kotak masing-masing gitu loh maksud aku. Itu kan udah takdirnya dari Allah yang pasti terbaik buat kita gitu. Kalau untuk jadi inspirasi nggak apa-apa, tapi jangan yang kayak ngejudge kayak hidup dia jauh lebih enak ya, hidup aku begini. Kan kita nggak pernah tahu hidup orang itu seperti apa gitu sih. Cuman yang apa yang aku hadepin, aku banyak utang bersyukur sama Allah. Maksudnya Allah baik banget, kesalahan aku tuh banyak banget gitu. Karena kayak misalnya yang selalu diajarkan sama Ustadz Hafiza, kita itu kan harus banyak bersyukur kan sama Allah gitu. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Kalau misalnya kita sebanyak ini salahnya ke manusia, mungkin manusia itu udah ninggalin kita gitu. Tapi karena Allah itu maha pemaaf, Allah malah kasih kita hidayah, Allah malah kasih kita jalan, Allah malah kasih kita keluarga. Padahal salahnya kita tuh banyak banget gitu loh. Maksudnya itu kan ya Allah gitu, Allah maha hidup gitu. Jadi ya itu sebuah harapan ketika kita setiap ada masalah, kita harus ingat Allah itu maha hidup dan gak akan mungkin ninggalin kita gitu. Itu yang selalu aku, itu pesan penting banget yang aku kadang-kadang kurang bersyukur kayak kenapa sih gitu, kenapa banyak komplain gitu, padahal kan Allah maha baik. Udah itu aja. kamu gak ngomong apa-apa? Udah cukup lah. Oke, Makasih ya. bye. Assalamualaikum.